Nah, tadi kalau ini masih PET analisis ya, ini juga PET analisis. Kalau model ini sudah model persamaan struktural. Jadi setiap variabel eksogen dan endogen ini dijabarkan ke dalam variabel-variabel manifestnya atau subvariabel. Nah, kalau PET analisis masih bisa dianalisis secara manual, tapi kalau sudah SEM ini akan sulit sehingga perlu alat bantu software seperti Lisrel, Amos, dan menggunakan statistik SmartPLS atau RStudio. Kembali ke sampel, kalau sampel random itu populasi dianggap homogen. Jadi walaupun 1.000 orang itu dianggap sama, seperti dalam pemilihan umum antara pemilih lulusan SD dengan dokter itu sama harganya. Kalau stratified random berarti mengambil sampelnya disesuaikan dengan stratifikasi yang ada di populasi. Nah, kalau ini bukan hanya stratifikasi tapi diferensiasi. Jadi kalau stratifikasi itu ke atas, kalau diferensiasi itu horizontal. Maka sampel yang diambil juga mencerminkan populasi yang diambil. Kalau ini multistate ya, mungkin penelitian di level nasional pada tahap pertama menggunakan purposive sampling. Tahap pertama menggunakan purposive sampling, daerah itu dipilih, lalu selanjutnya menggunakan random sampling. Apakah perhitungan jumlah sampel? Untuk menghitung jumlah sampel, itu harus dipahami apakah populasi itu infinite atau finite. Populasi yang infinite adalah populasi yang jumlahnya tidak diketahui, sedangkan populasi finite jumlahnya diketahui. Kalau populasi tidak diketahui bisa menggunakan rumus Cochrane. Ya. Jadi N adalah jumlah sampel, Z adalah confidence level, E adalah sampling error. Nah, confidence level itu untuk 1% sama dengan 2,576, untuk 5% adalah 1,96, dan untuk 1% adalah 1,64. Nah, dari ini tinggal memasukkan contoh. Dilakukan penelitian untuk mengetahui kepuasan konsumen atas produk pasta gigi merek Onogen. Berapa jumlah sampel yang diperlukan bila kesalahan atau sampling error bisa 1%, 5%, dan 10%. Nah, tadi kalau sampling error-nya itu 5%, berarti Z-nya 1,96. Maka jumlah sampel adalah Z kuadrat kali PQ dibagi sampling error, yaitu 1,96 kali 0,5, 0,5 dibagi 0,5 kuadrat. Sehingga ketemunya 385. Itu untuk kesalahan 5%. Kalau kesalahan 10%, jumlah sampelnya sampai 9.600. Jadi kesimpulannya, suatu sampel itu makin teliti, maka jumlahnya akan semakin besar. Bila jumlah populasi diketahui, bisa pakai rumus Yamane atau sering disebut dengan rumus Solvin, di mana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 plus jumlah populasi kali tingkat kesalahannya.
Jadi kalau jumlah populasi 2.000, maka sampelnya 3,38. Itu kesalahan 3%. Nah, bisa juga menghitung jumlah sampel dengan rumus Isaac and Michael. Rumusnya adalah ini. Rumusnya ini. Di sini adalah confidence level dan ada sampling error. Nah, untuk jumlah populasi 1.000, maka dimasukkan ke rumus ini, ya, masuk rumus ini, sehingga ketemu jumlahnya adalah 277. Ya. Itu cara menghitung sampel. Nah, untuk analisis data, ini ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini adalah analisis yang umumnya mencari rata-rata, simpangan baku, modus min, mencari persentase. Sehingga analisis deskriptif ini tidak membuat generalisasi. Sedangkan statistik inferensial ini statistik yang didasarkan atas data sampel yang diambil secara random. Nah, statistik inferensial ini ya kerjanya berdasarkan sampel random, sehingga akan berusaha membuat generalisasi. Statistik inferensial ini ada parametris dan non parametris, tadi sudah disampaikan ya. Analisis data dalam penelitian kuantitatif umumnya menggambarkan dengan perhitungan rata-rata dan perhitungan persentase. Lalu yang kedua adalah menguji hipotesis, ada hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, bagaimana cara menentukan teknik statistik untuk analisis atau menguji hipotesis? Pertama, harus dipahami datanya, yaitu nominal, ordinal, interval. Yang kedua, dipahami bentuk hipotesisnya. Hipotesis deskriptif itu hipotesis satu sampel, ya sering dinyatakan satu sampel. Komparatif itu ada yang 2 sampel, ada yang 3 sampel. Contohnya akan menghitung hubungan atau korelasi. Kalau datanya nominal itu pakai koefisien kontingensi. Kalau datanya ordinal pakai Spearman rank atau korelasi Kendall-Tau. Kalau datanya interval menguji model pakai PET atau SEM. Nah, berikutnya metode kualitatif. Tadi disampaikan beberapa perbedaan. Jadi metode kualitatif bukan berangkat dari pikiran. Contoh gambar ini menunjukkan bahwa ilmu itu ada di bumi, maka perlu digali. Nah, waktu menggali itu diharapkan dapat menemukan berlian-berlian. Jadi boleh saja peneliti punya keinginan saat menggali itu menemukan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Nah, dari beberapa referensi dikemukakan bahwa penelitian kualitatif itu ada penelitian yang sifatnya deskriptif, tapi ada juga penelitian kualitatif itu yang levelnya adalah akademisi, sehingga penelitian kualitatif intinya bukan membuktikan hipotesis, tapi menemukan hipotesis. Jadi dalam hal ini dibuat definisi yang panjang ini, di mana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat empirisme atau post-positivisme, interpretif dan konstruktif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, gabungan observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, menggunakan analisis kualitatif induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, tadi disampaikan desain penelitian kualitatif, ada etnografi, ada case study, fenomenologi, grounded theory, dan naratif riset. Ciri khas metode penelitian kualitatif ini filsafatnya empirisme, positivism, interpretif, dan konstruktif. Penelitian yang bersifat konteks sosial, holistik, dan bukan meneliti variabel. Konteks sosial itu ada tempat, ada aktor, dan ada aktivitas. Tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan. Jadi proposal bersifat sementara. Tujuan yang lain bahwa peneliti kualitatif itu peneliti sebagai instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data sifatnya kualitatif dan tujuannya ya. Lalu hasil penelitian kualitatif bersifat deskriptif serta temuan dan makna. Level penelitian kualitatif ya adalah deskriptif kualitatif, menggambarkan sifat-sifat objek, memahami keunikan. Nah, ini inti dari kualitatif ini, tidak generalisasi. Keunikan itu adalah suatu hasil yang memiliki ciri khas spesifik dan tidak dimiliki oleh yang lain. Jika dengan penelitian kualitatif digunakan untuk memastikan kebenaran data. Misalnya A menyatakan merah, B menyatakan kuning, C menyatakan biru. Dari 3 sumber yang berbeda itu, sebenarnya data mana yang paling benar. Itu dicek dengan kualitatif. Penelitian kualitatif bisa meneliti yang bersifat proses dan interaksi sosial atau masyarakat. Penelitian kualitatif yang kelima adalah mengkonstruksi pemahaman. Jadi paham tidaknya tergantung peneliti dalam mengkonstruksi. Penelitian kualitatif yang utama adalah menemukan hipotesis dan memahami makna. Ini tujuan level penelitian kualitatif lebih banyak daripada kuantitatif. Contoh penelitian deskriptif itu mendeskripsikan kondisi perang antara Rusia dan Ukraina. Walaupun deskriptif, karena penelitiannya di tempat perang, maka akan mengandung risiko yang tinggi. Maka peneliti-peneliti di tempat perang ini adalah orang-orang yang libat, karena pada saat perang tentu akan mengalami ketakutan. Nah, penelitian kualitatif adalah meneliti keunikan. Ini menara Eiffel ini menara yang miring, unik, tapi bisa menghidupi satu kecamatan. Kenapa bisa menghidupi? Karena ini memiliki keunikan. Ya, keunikan di mana menara ini posisinya miring. Miring kok membawa rezeki, sedangkan di Jakarta itu juga ada bangunan miring, tapi tidak menjadi daya tarik. Penelitian kuantitatif juga untuk memastikan kebenaran. Ini dipandang dari kanan kok jumlahnya 3, tapi dari kiri kok 4. Jadi ini mana yang benar, itu pakai metode kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinamis. Setiap peneliti bisa memberikan tafsir yang
berbeda. Nah, penelitian kualitatif adalah penelitian konstruktif. Artinya apa? Untuk memahami diri, maka peneliti mengkonstruksikan pemahaman. Mungkin peneliti berpendapat kalau fokusnya ini melihat yang putih, maka ini seperti pas bunga. Tapi kalau meneliti sedang memikirkan sesuatu, maka gambar ini adalah gambar orang yang berhadapan-hadapan. Oleh karena itu, untuk menyimpulkan ini gambar apa, peneliti mengkonstruksikan pemahaman. Nah, peneliti kualitatif itu intinya adalah eksplorasi, meneliti konteks sosial. Jadi peneliti ibarat mau ke hutan, kan belum tahu apa masalah yang di hutan. Oleh karena itu, peneliti itu langsung masuk saja ke hutan, mungkin akan menemukan potensi, bisa juga menemukan masalah. Jadi metode penelitian kualitatif itu pertama adalah deskriptif, menggambarkan, kedua eksploratif, sehingga tahapnya menemukan. Level temuan juga ada 3, menemukan sesuatu yang sudah diketahui. Hilang tapi sudah diketahui, ketemu kembali. Yang kedua, sebagian sudah diketahui. Jadi yang hilang itu sedikit dan semuanya belum diketahui. Penelitian kualitatif ini langkahnya berbeda dengan kuantitatif, karena penelitian kualitatif itu ingin menemukan sehingga masalah teori ini sifatnya masih sementara. Dugaannya tadi ada dugaan berlian, tapi setelah sampai tempat kok berliannya nggak ada, sehingga peneliti perlu ganti fokus, ya tidak menemukan lagi. Jadi perbedaannya di desain penelitian, karena peneliti kualitatif itu langsung ke lapangan, mengumpulkan data, analisis data, uji keabsahan data. Nah, pada saat di lapang, peneliti menemui key instrumen. Itu kalau dalam kuantitatif adalah responden, kalau sini key instrumen dan spesialis instrumen. Yang dimaksud key instrumen adalah peneliti menemui orang-orang kunci, ya orang-orang kunci, sehingga peneliti bisa melakukan penjelajahan setelah diizinkan oleh informan. Sedangkan spesialis informan adalah orang yang memiliki keahlian tertentu di dalam bidangnya. Saat melakukan penelitian, peneliti membawa buku catatan serta tape recorder atau video supaya untuk melihat kegiatan-kegiatan yang dapat diobservasi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya suatu proses pekerjaan. Nah, selama di lapangan, mungkin beberapa bulan peneliti menghasilkan data dari berbagai sumber, lalu dianalisis lagi. Setelah di lapangan, hasil analisis berupa temuan hasil penelitian, setelah itu dibuat suatu kesimpulan dan sifatnya adalah menemukan sesuatu yang baru. Sekali lagi, kalau penelitian kualitatif yang diteliti bukan variabel ya, seperti pengaruh memasang iklan terhadap nilai penjualan, meneliti pengaruh kepemimpinan terhadap efektivitas kerja, bukan itu, karena itu variabel. Yang diteliti adalah situasi sosial.
di mana dalam situasi sosial itu ada tempat, ada kegiatan, dan ada aktor. Ini nanti akan bisa melakukan eksplorasi untuk menggali apa yang ada di tempat ini. Nah, sampelnya tadi bersifat purposif ya, bukan random. Pertama A itu adalah key instrument, dari key instrument itu datang ke B, yang dipandang dia memiliki informasi sesuai apa yang dipikirkan. Dari B ke C, dipilih ke C, dari C dipilih ke D. Nah, setelah sampai H, ini datanya sudah jenuh. Jadi sampel jenuh itu ada di sini. Artinya apa? Setelah sampai G ke H, kok tidak ada informasi baru lagi. Sehingga itu dianggap sampelnya sudah jenuh karena sudah memberi informasi yang lengkap. Nah, analisis data ini dari bukunya Miles and Huberman yang pertama. Langkah-langkahnya bersifat interaktif. Diawali dengan data collection, terkumpul data yang banyak. Setelah data banyak itu maka dipilih dan dipilah, lalu data itu didisplaykan. Setelah didisplaykan, ada verifikasi menghasilkan suatu konklusi. Sehingga data di sini adalah merupakan data dari proses mengumpulkan, lalu reduksi, sampai pada kesimpulan. Nah, analisis data kualitatif ibarat menyaring seluruh informasi. Jadi seluruh informasi itu akan disaring, dipilih mana yang penting, lalu mana yang memiliki nilai kebaruan dan nilai suatu kepentingan. Terutama melalui saringan ini dapat dicarikan informasi baru yang sebelumnya belum pernah dikenal. Ini yang mudah dipahami untuk analisis data kualitatif. Jadi peneliti langsung ke lapangan melakukan eksplorasi. Nah, dari eksplorasi ditemukan banyak data. Setelah data ini banyak, maka reduksi itu intinya adalah memilih. Nah, memilih terutama yang baru dan yang penting. Setelah memilih, maka dipilah, diklasifikasikan. Ya. Setelah dipilah, maka dibuat konstruksi, sehingga menghasilkan suatu fenomena baru atau hipotesis yang dikonstruksikan dalam bentuk analisis jalur. Ya. Maka langkah analisis datanya adalah eksplorasi, reduksi, klasifikasi, konstruksi, dan menghasilkan tema penelitian. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif itu uji instrumen, kalau kualitatif itu uji keabsahan data. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transability, uji transferabilitas, lalu uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Uji kredibilitas kalau metode kuantitatif adalah uji validitas internal, uji transferabilitas, uji validitas eksternal atau generalisasi, uji dependabilitas adalah uji reliabilitas, dan uji konfirmabilitas adalah uji objektivitas. Dari sekian uji ini yang paling penting adalah uji kredibilitas data. Nah, data itu dinyatakan baik kalau memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, pengujian kredibilitas satu dengan perpanjangan pengamatan. Jadi yang awal itu meneliti hanya 1 bulan, itu ternyata informannya belum terbuka.
Nah, setelah tambah waktu lagi, terjadi keakraban antara peneliti dengan informan, sehingga akan menambah informasi yang lebih baik. Jadi melalui perpanjangan akan menguji konsistensi data dan menambah data baru. Lalu uji meningkatkan ketekunan, itu seperti koreksi soal ujian, diulang-ulang datanya untuk menghasilkan kepastian data. Yang banyak dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi ini ada 3, triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi alat. Triangulasi waktu, pengumpulan data dilakukan pada pagi, siang, dan malam. Waktu. 2, triangulasi dari alat. Sumber datanya sama, tapi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berbeda. Sumber datanya ABC, yang satu pakai observasi, yang satu wawancara, yang satu dokumentasi. Mana yang dipandang. Lalu ada triangulasi dari segi tadi, pertama waktu, alat, dan sumber. Menanyakan hal yang berbeda dengan sumber yang berbeda. Lalu uji kredibilitas juga dilakukan dengan teman sebayat. Ini teman peneliti yang bisa diajak diskusi. Tapi bisa juga melalui analisis kasus negatif. Analisis kasus negatif ini sesuatu informan yang memberikan informasi yang berbeda dengan yang lain, sehingga dapat digunakan untuk pengecekan. Berikutnya, member check, itu cara melakukan kredibilitas data apabila peneliti melakukan presentasi terhadap orang-orang yang ada di dalamnya itu. Ya. Jadi hasil penelitian dipresentasikan ke semua orang yang telah memberi informasi. Contoh ini Win Sargent, orang Amerika, meneliti di suku Obaurok, Papua. Untuk bisa meneliti, maka dia menjadi suaminya kepala suku. Kenapa menjadi suaminya? Karena ingin meneliti supaya lebih leluasa di tempat yang diteliti. Dan supaya peneliti dilindungi oleh kepala suku. Maka waktu itu Win Sargent ini diusir karena melakukan perkawinan hanya untuk penelitian. Tapi dengan peneliti, maka Win Sargent menghasilkan suatu buku yang waktu itu bestseller dengan judulnya adalah People of the Valley. Jadi meneliti untuk menghasilkan suatu buku dan buku ini diterbitkan sehingga bestseller. Nah, contoh hasil penelitian misalnya, hasil penelitian di suatu perguruan tinggi ditemukan jumlah dosen yang jabatan fungsional lektor kepala cukup banyak. Dosen sering mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang dibuat dosen cukup banyak, antara lain menulis di jurnal internasional. Ulangi, karya ilmiah yang dibuat dosen cukup banyak, antara lain menulis di jurnal, membuat buku, dan media pendidikan yang efektif. Motivasi membuat karya ilmiah sangat tinggi karena ada insentif dari dorongan dari pimpinan. Jadi ini adalah hasil penelitian kualitatif yang sifatnya narasi. Lalu bagaimana dapat mengkonstruksikan hasil penelitian ini? Ya, analisis konstruktifnya tentu dengan logika. Pertama,
bahwa di perguruan tinggi itu jabatan dosen fungsional yang lektor kepala itu banyak. Ternyata banyak yang lektor itu yang bersangkutan banyak menulis di jurnal, memiliki karya tulis ilmiah yang banyak. Memiliki karya tulis ilmiah yang banyak karena satu, dulu dosen ikut pelatihan karya ilmiah. Dan yang kedua, ada motivasi yang tinggi untuk dosen. Ya. Nah, sekarang motivasi itu dipengaruhi oleh peran pimpinan dan adanya insentif. Jadi dari narasi tadi dapat dikonstruksikan seperti ini. Ini adalah metode kualitatif yang konstruktif, menemukan suatu konstruksi yang terkait dengan mengapa dosen jabatan lektor kepala banyak, dijawab dengan konstruktif. Nah, ini metode kualitatif yang meneliti perkembangan kemampuan kinerja antara lulusan SMA dan SMK. Ini diamati terus selama 6 tahun ya. Pada tahap awal mengamati kedua kelompok itu, kedua lulusan SMA itu mengikuti pelatihan, mengikuti pelajaran pada diklat. Di sini melakukan latihan kerja, hasilnya belum digunakan. Di sini masih latihan. Nah, berikutnya diamati pada saat dua lulusan itu mengenal situasi kerja, melakukan tugas di bawah bimbingan. Ini pada saat di bawah bimbingan ternyata di awalnya ini lulusan SMK lebih baik daripada SMA. Tapi pada saat tahun keempat, di mana pekerjaannya adalah melakukan pekerjaan berdasarkan perintah yang sederhana. Ini kemampuan kedua kelompok itu sudah sama. Ya, kemampuannya sama. Dan tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya, ya setelah 4 tahun, mengikuti on the job training, kemampuan kerja antara lulusan SMA dan SMK tergantung pada individunya masing-masing. Kemampuan kerja tidak diwarnai lagi oleh latar belakang pendidikan, tapi tergantung treatment dari pimpinan. Ya. Seperti ini tidak bisa dilakukan dengan metode kuantitatif karena didasarkan atas perkembangan dalam suatu periode tertentu. Nah, penelitian kualitatif yang bagus juga menghasilkan suatu konstruk, menghasilkan suatu pohon ilmu yang disebut dengan pohon ilmu yang memiliki nilai positif dan negatif. Nah, jadi pohon ilmu membangun energi positif dan energi negatif. Ini luar biasa temuannya. Ini prinsipnya kalau energi negatif itu diikuti seperti murah hati, memaafkan orang lain, jujur, lalu lemah lembut, percaya diri. Ini kalau diikuti oleh orang, maka dia akan memiliki energi positif yang membangun konstruksi. Jadi di sini dibangunlah, ditemukanlah energi positif dan energi negatif yang dapat digunakan oleh orang. Kalau ingin sukses, ikutilah energi positif. Kalau tidak ingin sukses, ikutilah energi negatif. Sekarang contoh judul penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif itu S1, contohnya guru yang inspiratif. Itu digali lalu digambarkan seperti apa. Keunikan, misalnya keunikan pakaian adat di Ponorogo. Ada keunikan tertentu. Dari segi proses pembuatan jas yang cepat dan berkualitas. Sifatnya temuan masalah dan potensi,
model pembelajaran tata busana yang efektif dan efisien. Lalu meneliti yang sifatnya mengkategorisasikan, yaitu berbagai model busana antar daerah di Indonesia. Karena ini meneliti di seluruh daerah tentang pakaian adat. Yang sifatnya konstruktif adalah menemukan faktor-faktor yang membentuk pengusaha busana sukses dalam bisnis. Jadi ini menemukan faktornya. Penelitian yang memahami makna adalah misalnya makna baju tradisional pada tiap daerah. Karena masing-masing itu mengandung makna. Ini metode kombinasi tadi sudah disinggung di awal ya. Intinya mengapa menggunakan metode kombinasi? Karena objek itu mengandung nilai kuantitatif dan kualitatif. Sehingga kalau diteliti dengan satu metode tidak akan menghasilkan data yang lengkap. Maka dilakukanlah penelitian dengan mixed method. Tadi disampaikan ada 9 desain. Yang berikutnya nanti adalah bab research and development, suatu metode yang digunakan untuk mengembangkan ilmu berdasarkan dari research and development. Jadi R&D ini sifatnya mengembangkan produk melalui penelitian dan pengujian. Pada tahap pertama meneliti menghasilkan desain, tahap kedua menghasilkan produk serta menguji efektivitas suatu produk. Ini Bapak Yogi, Pak Moderator, yang dapat kami sampaikan walaupun belum semuanya secara detail, karena waktunya tinggal 25 menit, bisa untuk diskusi. Kami persilakan. Iya, baik Bapak. Terima kasih Pak Sugiono selaku pemateri dalam webinar nasional kita pada hari ini. Dengan materi tersebut sangat bermanfaat ya, yang dimana sebelumnya kami belum tahu terkait dengan metode penelitian menjadi tahu. Nah di sini mungkin teman-teman kita buka sesi tanya jawab ya, dan tanya jawab ini dibatasi hanya 3 pertanyaan, dan mungkin kalau ada waktu itu mungkin bisa dipertanyakan ke Pak Sugiono selaku pemateri pada hari ini terkait dengan webinar nasional, yakni terkait dengan metodologi penelitian. Nah, langsung saja terkait dengan pertanyaan. Mungkin di sini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Sugiono. Nah, di sini ada di kolom chat ya. Mungkin saya bacakan saja terkait dengan pertanyaan pertama. Ini mungkin langsung bisa dijawab Pak Sugiono. Terkait dengan namanya Faiqatul Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Faiqatul Hikmah, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Said Ali Hamatullah Tulung Agung, ingin bertanya terkait dengan penelitian kualitatif. Apakah pada penelitian kualitatif atau studi multisivitus itu harus ada proposisi? Kemudian cara untuk membuat proposisi itu sendiri bagaimana? Terima kasih. Nah, ini mungkin pertanyaannya luar biasa, yang bagus sekali terkait dengan metodologi penelitian kualitatif. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Prof. Sugiono terkait dengan pertanyaan Mbak Faiqatul Hikmah. Monggo Prof. Terkait dengan jawaban. Terima kasih. Jadi dari referensi tadi, metode kualitatif ini malah menghasilkan hipotesis ya, bukan sekedar proposisi. Bedanya kalau hipotesis itu memang sudah didukung oleh data-data selama di lapangan. Jadi untuk membuat hipotesis, tadi disampaikan, pada tahap pertama mengumpulkan data berkumpul, lalu data yang banyak itu direduksi, dipilih, lalu setelah dipilih dikategorisasikan. Nah, melalui kategorisasi tadi dapat dikonstruksikan, bukan hanya menjadi proposisi, tapi sudah berbentuk konstruksi. Ya. Jadi untuk membentuk suatu kategorisasi
apalagi kalau pakai software atau ASTI ya atau InVivo, nanti dari data kualitatif yang banyak muncul, itu nanti akan menjadi kategori utama. Nah, hubungan antar kategori dengan yang lain nanti akan menjadi suatu proposisi ya. Misalnya saat penelitian di jalan, nah, di jalan ini kok jalannya macet. Nah, saat macet itu melihat tabrakan atau kecelakaan. Nah, jalan itu sempit. Ya. Di situ ada kemacetan, ada kecelakaan, ada jalan sempit. Sehingga dapat dibangun proposisi apabila jalannya sempit dan di situ terjadi kecelakaan, maka jalannya akan macet. Itu semacam proposisi berdasarkan data yang terkumpul atau sebagai bentuk hipotesis. Itu ya Pak Yogi, jawaban saya pertama. Ya, terima kasih Pak Prof. Sugiono terkait dengan pertanyaan dari Mbak Faikotul Hikmah. Jadi mungkin sudah terjawab sangat kompleks terkait dengan penelitian kualitatif, ya, di mana apakah penelitian kualitatif itu harus ada proposisi ya. Nah, jawaban dari Pak Prof. Sugiono mungkin sudah di slide-slide sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa penelitian kualitatif itu yang paling urgent terkait dengan hal tersebut adalah yang penting data yang akan menunjang penelitian kualitatif. Nah, ini mungkin Prof terkait dengan jawab pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini mungkin dari seorang guru SD, namanya Sofi ya. Selamat siang Prof. Mbak Sofi, perkenalkan saya Sofi, seorang guru SD di salah satu instansi SD swasta Jakarta. Izin bertanya Prof, apakah jika saya melakukan penelitian secara mandiri, kemudian saya publikasikan ke jurnal bereputasi, penelitian saya bisa diakui Prof? Terima kasih atas kesempatannya, sehat selalu. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Prof terkait dengan publikasi jurnal yang bereputasi, apakah bisa diakui Prof? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Prof terkait dengan hal ya. Suatu penelitian diakui pertama memiliki validitas internal ya. Validitas internal itu apabila langkah-langkah penelitian itu diikuti semua. Ya walaupun itu penelitian mandiri, tapi dari segi aspek metodenya itu diikuti. Contohnya gini, penelitian mandiri meneliti di sekolah ya, di sekolah itu kok menemukan anak-anak itu malas belajar ya, malas belajar. Dalam kasus itu misalnya ada 5 orang yang malas belajar. Nah, setelah itu digali, ternyata malas belajar itu antara lain karena materi pelajarannya dianggap sulit. Yang kedua, gurunya tidak menarik. Yang ketiga, di rumah tidak ada teman belajar. Ya. Jadi malas belajar itu dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Jadi itu akan diakui kalau secara metodologi setting penelitiannya itu di mana, tempat penelitian di mana, lalu mahasiswa juga ditunjukkan, lalu saat mengumpulkan data melalui wawancara itu juga ditunjukkan buktinya, dan sebelum menjadi laporan perlu diuji keabsahan datanya. Jadi proses-proses penelitian itu walaupun penelitian mandiri tetap harus dilakukan dari segi metodologi ya. Nah, kalau itu dilakukan secara metodologi sudah benar dan hasilnya memiliki kebaruan, maka bisa saja ditulis dalam artikel pada jurnal internasional ya. Kalau temuannya itu dipandang sesuatu yang baru, yang memiliki nilai kebaruan dalam keilmuan. Jadi penelitian mandiri boleh ya, asal semua metodologi prosesnya dilakukan secara
benar. Ya Pak Yogi. Oh iya Pak, terima kasih atas jawaban yang luar biasa terkait dengan pertanyaan Mbak Sofi tadi. Ya mungkin terkait dengan penelitian secara mandiri ya Pak ya. Yang dimana secara mandiri itu dipublikasikan ke jurnal bereputasi. Nah ini mumpun juga webinar kita pada hari ini dikelola oleh pelopor publikasi dan itu sudah jurnalnya yang telah bereputasi semuanya ya. Jadi jika teman-teman di sini yang mungkin mau mengupload jurnal itu bisa saja mungkin dibantu sama pelopor publikasi ya. Mungkin seperti itu terkait dengan publikasi jurnal bereputasi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Prof. Terkait yang tadi kita sudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, mungkin ada guru SD dan juga ada mahasiswa pasca sarjana dan ini mungkin ada juga seorang guru SD. Nah, ini mungkin ada seorang mahasiswa yang semester akhir ya yang ingin bertanya. Nah, ini jadi pertanyaannya. Jadi, Prof, saya mau meneliti mengenai suatu topik yang baru sampai di bagian hipotesis dan belum terjadi. Nah, jika saya menggunakan topik seperti itu, apakah bisa digunakan saat membuat proposal skripsi dan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data? Apakah yang bisa saya pakai? Nah, terima kasih. Nah, mungkin itu Prof terkait dengan pertanyaan terakhir. Nah, mungkin bisa menanggapi Prof terkait dengan hal tersebut. Ya, pertanyaan yang bagus untuk mahasiswa ya. Jadi penelitian itu kalau ingin mengetahui di sana ada apa, ya mengetahui adakah sesuatu yang unik, sesuatu yang baru, maka itu menggunakan metode kualitatif ya. Jadi untuk penelitian yang bersifat menemukan. Ya. Nah, oleh karena itu ya dalam proses penelitian, ya, peneliti sudah menentukan kira-kira situs atau setting penelitiannya itu di mana, informannya itu siapa, mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dokumentasi, analisis data nanti kualitatif, maka di sini akan menemukan. Temuan itu bisa suatu keunikan, bisa suatu proposisi, bisa suatu hipotesis ya, kalau sifatnya ingin menemukan. Kalau penelitian itu ingin membuktikan, berarti punya ide, punya gagasan, di mana gagasan itu atau ide itu ingin dibuktikan. Nah, pembuktiannya melalui populasi dan sampel tertentu. Nah, lalu berdasarkan pengumpulan data dengan tes atau angket, maka dianalisis dengan statistik, maka hipotesis itu terbukti atau tidak terbukti. Jadi kalau metode kualitatif tadi menemukan hipotesis, kalau metode kuantitatif dapat membuktikan ide atau gagasan baru yang tertuang dalam bentuk hipotesis. Itu mungkin Pak Moderator ya. Oh iya baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Nah ini mungkin waktunya lagi 9 menit Pak, 9 menit dan ini mungkin ada banyak pertanyaan Pak dalam webinar ini ya terkait dengan metodologi penelitian. Nah ini mungkin kasih satu pertanyaan lagi Prof terkait dengan metodologi penelitian karena waktunya masih 9 menit, mungkin dijawab bentar saja Prof. Nah ini dari Ya, Iwan Jamaluddin. Ya, Iwan Jamaluddin. Nah, ini pertanyaan terakhir, Prof. Nah, terkait dengan penyampaian-penyampaian di slide terakhir tadi, Prof. Nah, ada dua pertanyaan mungkin yang dikemukakan oleh Mas Iwan. Nah, ini, Prof, bagaimana menentukan bahwa penelitian yang akan dilakukan itu lebih cocok kuanti atau kuali? Nah, kemudian yang kedua, bagaimanakah cara menentukan permasalahan yang betul-betul baik untuk diteliti, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai tugas akhir. Nah, itu gimana Prof terkait dengan kedua pertanyaan tersebut? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Di penelitian bukan sekedar mengumpulkan tugas, tapi penelitian dapat menemukan atau menciptakan. Ya. Yang unggul tadi kan penelitian itu mengembangkan, menemukan, dan menciptakan. Ya. Menemukan berarti pakai metode kualitatif karena peneliti melakukan eksplorasi
menggali seperti tadi Winsargen, Seluk Gugrunya, Winsargen menemukan kultur di suku Baurok sehingga dibuat menjadi buku. Seluk Gugrunya orang Belanda meneliti berdasarkan agama sehingga menemukan kelemahan-kelemahan orang Aceh. Itu prinsipnya kan suatu temuan. Sehingga kalau dibuat menjadi buku memiliki nilai ekonomi. Sedangkan penelitian yang ingin membuktikan ide tadi dengan metode kuantitatif. Ya. Metode kuantitatif itu intinya membuktikan ide, dan ide itu kalau terbukti maka menjadi suatu teori ya. Misalnya, kenapa korupsi di Indonesia kok tidak dapat diberantas walaupun penegak hukum, polisi, hakim, jaksa, KPK sudah ada. Oleh karena itu diteliti untuk mengetahui akar masalahnya. Sehingga teman-teman kalau bisa meneliti, menemukan akar masalah, mengapa orang Indonesia korupsi, itu akan memiliki nilai yang tinggi untuk membuat suatu kebijakan. Jadi bagus sekali ya inti penelitian. Kalau tahapnya menemukan pakai kualitatif, tahapnya membuktikan pakai kuantitatif. Kalau menemukan sekaligus membuktikan itu pakai mixed method, metode penelitian kombinasi. Teman-teman yang belum bisa bertanya di forum ini, bisa tanya lewat WA ya. Nomor sudah ada, 0811 269 374. Itu ya Pak Yogi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Sugiono terkait dengan pemaparan materi dan sekaligus jawaban, yang dimana dari 4 pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan peserta dalam webinar nasional kita pada hari ini, maka selesai sudah pemaparan materi dalam webinar kita kali ini. Dan dari 4 pertanyaan tersebut, saya selaku moderator mungkin bisa mengambil sebuah kesimpulan atau sintesis dalam pentingnya kita berbincang terkait dengan metodologi penelitian. Secara konsep mungkin metode penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian informasi atau data ini bisa dalam bentuk apapun secara literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu juga metodologi penelitian juga bisa diperoleh melalui media elektronik seperti televisi, radio, bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei ataupun wawancara. Nah, yang dikemukakan oleh Pak Sugiono tadi bahwa metodologi penelitian itu mungkin secara struktural ada dua konsep. Mungkin yang pertama adalah metode penelitian secara kualitatif, yaitu konsepnya itu adalah menemukan, kemudian metode kuantitatif itu adalah konsep yang membuktikan seperti itu. Nah, mungkin itu saja terkait dengan kesimpulan pemaparan materi kita pada hari ini. Saya Yogi Saputra Alidrus sebagai moderator pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC Kak Maharani. Oke, terima kasih kepada moderator kita yang luar biasa sekali yang sudah memandu. Kita kasih give applause dulu dong teman-teman untuk narasumber dan juga moderator kita yang keren habis pada pagi hari ini. Boleh teman-teman semuanya mau tes dulu nih Maharani. Masih pada semangat nggak? Jangan-jangan narasumber kita berbincang-bincang 2 jam nih ternyata teman-teman pada tidur. Enggak dong ya. Nah, makanya Maharani mau minta tolong untuk seluruh peserta webinar nasional untuk tulis, ketik di kolom chat Zoom kesan dan pesan dari acara webinar pagi hari ini itu gimana? Boleh dong ditulis-tulis, misalkan keren banget Kak, atau misalkan pengennya sih dibahasnya full gitu ya, 100 slide atau gimana nih, boleh dong. Coba ada yang udah respon belum nih? Oke, ya moderator, karena saya mau uji disertasi ya jam 12.30, saya izin ya.
Bapak mohon maaf sebelumnya, sebelum Bapak melanjutkan kegiatan, kita bisa berfoto bersama dulu, Pak? Ya cepat ya. Oke. Karena tempat ujinya di kampus harus berjalan nih. Oke, siap, Pak. Boleh dibantu oleh operator untuk kita berfoto bersama? Oke, pertama gaya formal dulu ya, Pak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh kasih jempolnya, Pak? Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada guru besar kita, Bapak Profesor yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi tentang ilmu-ilmu tentang metode penelitian pada webinar nasional. Tentunya ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Dipersilakan kepada guru besar kita, Bapak Profesor, barangkali ingin melanjutkan kegiatan selanjutnya, sudah diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Ya. Semoga kita berjumpa. Terima kasih, Mbak Maharani. Terima kasih. Teman-teman semua lanjut untuk diskusi supaya moto tadi sukses metodologi, sukses meneliti, dan sukses publikasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Amelia. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Wow, aku tadi udah baca nih di kolom chat antusiasnya luar biasa banget ya. Dan alhamdulillah ternyata nggak pada tidur. Tadi kan aku khawatir gitu ya, takut pada tidur. Oke, mungkin berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 dan sesaat lagi akan ada azan duhur yang berkumandang. Untuk itu, saya Maharani selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelopor publikasi yang sudah menyelenggarakan memfasilitasi kegiatan webinar sekeren ini. Maharani juga mau apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah antusias dari awal pagi datang dengan tepat waktu hingga siang hari ini. Tentunya ini menjadi momen bahagia untuk Maharani. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Maharani selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maharani punya pantun dulu sebelum Maharani closing kegiatannya. Bila ada sumur di ladang, cakep. Boleh kita menumpang mandi. Cakep. Bila ada umur yang panjang, semoga kita bisa berjumpa kembali. Sekian dari Maharani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi penelitian sukses, metodologi sukses meneliti, webinar nasional bersama pelopor publikasi. See you and bye-bye. Terima kasih teman-teman semuanya. Udah boleh live ya. Dadah. Oh ya, teman-teman udah boleh leave Zoom ya. Thank you. Jangan lupa juga kalau misalkan mau publikasi jurnal, mau jurnal internasional atau apapun, bisa langsung menghubungi pelopor publikasi aja. Oke, dadah. Nanti mungkin link absen, materi, sama recordingnya bakalan di-share ya sama panitia ya. Bye.